Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini hari Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi, 11 April 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, demi sengsaramu yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu agar mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, demi terciptanya dunia yang damai. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat
supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari Minggu ini, jadilah duta kerahiman ilahi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini berbicara tentang kerahiman Tuhan. Yesus yang bangkit menampakkan diri dan membawa damai bagi para murid yang sedang dilanda ketakutan. Yesus tidak mencela dan menghukum para murid yang telah menyangkal dan lari meninggalkan Dia. Malah sebaliknya, Yesus mengampuni mereka dan mengutus mereka menjadi duta kerahiman, yaitu mewartakan pengampunan dosa. 8 hari kemudian, di hadapan para murid, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada Thomas yang kurang percaya. Dengan lembut, Dia menegur Thomas dan memintanya mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya. Thomas menanggapi tindakan belas kasih ini dengan pengakuan iman yang luar biasa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada pesta kerahiman ilahi ini? Pertama, pesan utama yang disampaikan Tuhan melalui Santa Faustina adalah bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat, terpancar dari luka-luka suci Yesus Kristus. Dia mengundang kita datang kepadanya dalam doa secara terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita dan mohon kepadanya untuk mencurahkan belas kasih-Nya atas diri kita dan atas dunia. Kedua, Yesus menunjukkan kerahiman dan belas kasih-Nya dengan senantiasa hadir dalam perkumpulan jemaat. Itulah yang dilakukan Yesus sesudah kebangkitannya. Dia hadir dan menghibur mereka. Dia mengatakan, "Jangan takut." Bagi para murid, kehadiran itu sungguh membawa kelegaan. Hal itu menjadi tanda bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi manusia, mengasihi Anda dan saya, mengasihi kita semua. Tuhan menghendaki agar belas kasih-Nya yang kita peroleh, kita sebarluaskan kepada sesama, lewat saling membantu, menolong, meneguhkan, dan mengampuni seorang akan yang lain. Ketiga, melalui pesta kerahiman ilahi ini, Tuhan ingin agar kita percaya penuh kepadanya sekalipun tidak melihat. Semakin besar iman kepercayaan kita kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Jadilah duta kerahiman ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Paskah, pesta kerahiman ilahi. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.